Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberangkatan haji ini merupakan dambaan semua orang yang beragama Islam. Nah, di Indonesia ini kalau kita setelah haji pulang-pulang, orang manggil kita itu bukannya nama kita tapi Pak Haji, Pak Haji. Sampai sekarang gitu. Nah, ini menurut Pak Ustadz gimana? Yang kedua juga, kita orang Indonesia ini sebelum pulang itu mikirin beli oleh-oleh untuk teman-teman. Kadang-kadang sampai barangnya melebihi dari yang ditetapkan gitu. Nah, ini menurut Pak Ustadz gimana? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi memang Indonesia dan beberapa negara itu masih menggunakan panggilan haji Pak setelah pulang dari Mekah. Konon itu ada politiknya di sana ya, dari Belanda atau tidak. Bagi saya sih tidak masalah untuk penambahan nama haji itu. Nah, cuma memang itu tidak wajib. Artinya kalau Bapak sudah haji, Ibu sudah haji lalu nggak dipanggil haji, jangan marah juga gitu. Tapi kalau dipanggil ya nengok saja begitu. Cuma memang katanya itu dulu cara mengidentifikasi yang dilakukan oleh Belanda dan seterusnya untuk mengetahui siapa yang sudah ke Mekah dan siapa yang belum, lalu mungkin ada catatan khusus karena banyak sekali data atau sejarah yang menyatakan orang yang melaksanakan haji pulangnya itu memiliki visi persatuan. Misalnya kalau kita sebut Al-Afghani, kemudian Rashid Ridho dan seterusnya, itu kan konon salah satu penyebab dia memiliki pemikiran progresif, memerdekakan diri dari penjajahan itu berangkat dari haji. Dan lobby-lobby politik juga bisa dilakukan dalam konteks kemerdekaan dan seterusnya. Nah, lepas daripada itu Pak, masalah panggilan haji sih tidak wajib, tapi juga menurut saya tidak perlu dilarang. Mungkin ini bagian dari nostalgia sehingga ketika orang dipanggil haji dia mau genit jadi nggak jadi genit gitu Pak, mudah-mudahan gitu. Sudah mau genit, Pak Haji mau kemana? Oh, mau ke musola, jadi ke musola Pak. Padahal niatnya awalnya nggak ke musola gitu. Karena ada hajinya sih ya. Misalnya begitu, kalau dulu masih mau apa-apa gitu tiba-tiba udah jadi Bu Haji, ya mau nggak mau pakaiannya menyesuaikan. Kadang-kadang itu juga bisa dilihat dalam aspek positif, negatifnya juga ada, positif juga ada. Tinggal kita yang memilih. Yang kedua masalah kewajiban beli oleh-oleh. Sebenarnya bukan cuma haji Pak, kemanapun kita terbebani Pak ya untuk oleh-oleh ya. Saya tuh ingat banget, saya kemanapun itu masuk dalam pembiayaan ternyata Pak. Pergi kemanapun itu. Pembiayaan tuh misalnya kemarin saya ke Dieng, itu udah ada list yang mau dibeli Pak. Karena saya dengan tetangga itu asik. Jadi tetangga saya itu kalau dia pulang dari mana tuh saya dikasih oleh-oleh. Jadi tiap kali saya pergi gak saya mikir nih tetangga 1, 2, 3, 4 beli oleh-oleh gitu. Maka rumah saya tuh alhamdulillah kayaknya nggak habis jajanan tuh, jajanan apa aja. Orang kadang nyangka nih beli ini dari mana, baru jalan-jalan. Enggak, tetangga saya jalan-jalan oleh-olehnya doang nyampe gitu. Tapi kemudian kita punya keinginan juga ketika pulang bahwa itu sesuatu yang sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau dipahami secara positif jadi menyenangkan. Karena itulah ketika kita membeli oleh-oleh ya diukur kemampuan Pak ya. Diukur kemampuan ya. Kalau mampunya sekian ya sekian. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Bisa. Nah, tapi nanti malu ya berdoalah supaya punya rezeki untuk beli oleh-oleh. Saya pikir oleh-oleh itu masuk dalam pembiayaan karena bagian dari kita memang suka kedermawanan dan itu salah satu bentuknya. Ya kalau ternyata nggak bisa ya namanya juga nggak bisa Pak ya, nggak bisa. Orang haji udah jual rumah, jual ini, tiba-tiba beli oleh-oleh, jual apa lagi? Ya, kalau gitu jangan dipaksakan. Tapi memang salah satu yang menyenangkan dari kita adalah siapa yang jalan-jalan, orang lain ikut bahagia dengan oleh-olehnya. Nah, yang nggak boleh yang mungkin Bapak sampaikan tadi itu bagi saya penting juga, jangan memaksakan diri membeli oleh-oleh yang listnya itu sampai panjang. Nah, maka sekarang tuh yang saya lihat, bukan sekarang ya, tradisinya tuh yang dapat kotak kecil tuh Pak, isinya kacang, korma 2,
Kadang 3 Pak ya, harusnya 3 ganjil. Sama Zam-Zam yang botol kecil banget itu Pak. Itu saya punya sampai sekarang masih ada Pak Zam-Zam, karena banyak yang umrah datang bawa gitu. Alhamdulillah kalau anak sakit minum sebotol kecil banget botolnya itu Pak. Ya itu mungkin masih affordable, masih bisa di ini. Dan saya yakin Bapak juga tahu bahwa semua oleh-oleh itu nggak dibeli di Saudi Pak, belinya di sini di Tanah Abang ya. Karena yang pergi hajinya belum balik, oleh-olehnya udah ngumpul Pak, udah dibungkus-bungkusin, udah dihitung gitu. Ya tapi orang yang nerima juga tahu itu belinya bukan di Arab, cuma nerima tetap bahagia gitu. Dan walaupun kadang-kadang nerima juga nggak dimakan, ya tetap nerima karena bahagia. Jadi mungkin itu bagian dari sesuatu yang bukan rukun, bukan syarat haji, tapi kita lakukan atas nama kebaikan diri dan membahagiakan orang lain, sehingga ketika mereka datang menjenguk kita ada yang sesuatu yang dibawa, ada yang bisa dicicipi. Lagi-lagi Pak, setahu saya korma-korma yang ada di rumah orang yang pergi haji itu setahu saya kebanyakan belinya di Indonesia. Karena bukan beli di Mekah. Mekah juga nggak jualan korma Pak, Mekah juga dikit kormanya, dia ngambil dari Yordan, dari mana-mana gitu. Tapi itu sesuatu yang menyenangkan kalau tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan ya jangan. Artinya bahwa jumlah oleh-olehnya, lalu harga oleh-olehnya ya disesuaikan sesuai masing-masing. Tidak menjadi syarat rukun haji, ada atau tidak ada tidak mengurangi pahala mabrur. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak juga alhamdulillah ya. Dan bagi orang yang nanti berkunjung ke rumah orang yang pulang haji nggak dapat bungkusan, ya mungkin belum dapat rezeki. Yang kedua mungkin dia kelamaan datangnya Pak. Harusnya 7 hari itu masih ada, dia datang sebulan kemudian ya udah habis makanannya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Saya kira kita sudah bisa melaksanakan sholat duha. Hadana wa majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.